Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zida Lairatul Nafsiyah dengan NIM 20122036. Di sini saya akan menampilkan video interaktif untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu lafaz dari segi penunjukan atas hukum atau dilalah. Pada video ini, saya tidak akan membahas semuanya, tetapi pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian definisi dilalah dan pembagian dilalah. Pada pandangan aliran mutakalim atau jumhur, menurut Nasri, dilalah dalam perspektif hukum halaman 168. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Selanjutnya yaitu menurut Imam Asy-Syaukani dalam Irsyad al-Maf'ul halaman 250 yang artinya, dilalah adalah hubungan antara lafaz dan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, baik secara jelas maupun secara pemahaman dari susunan lafaz. Yang kedua yaitu dilalah mantuk. Mantuk adalah arti yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan. Secara istilah, mantuk merujuk pada sesuatu yang dijelaskan atau diambil hukumnya langsung dari kata-kata dalam teks, sesuai dengan apa yang tertulis atau diucapkan secara eksplisit. Menurut Imam Al-Ghazali, halaman 50, makna yang ditunjukkan secara langsung dan jelas oleh lafaz dalam suatu nas, baik secara eksplisit maupun tersurat. Selanjutnya yaitu menurut Abdul Wahab Khalaf dalam Ushul Fiqih halaman 163, yaitu petunjuk lafaz terhadap makna yang diucapkan secara langsung, baik dengan kata yang jelas maupun dengan kata yang tidak langsung. Pembagian dilalah mantuk itu ada dua. Yang pertama yaitu mantuk syari, jelas atau eksplisit. Yang kedua yaitu dilalah mantuk ghairu syari, tidak eksplisit. Mantuk syari ialah penunjukan lafaz nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafaz nas. Mantuk syari dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah ibrah dalam pengertian ulama Hanafiyah. Untuk memahami definisi ini dengan baik, perlu dikemukakan contoh penggunaan dilalah mantuk syari pada firman Allah SWT pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan secara jelas dan tegas melalui mantuk syari tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Yang kedua yaitu mantuk ghairu syari. Mantuk ghairu syari adalah pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafaz sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. Dari definisi ini jelas bahwa apabila penunjukan suatu hukum didasarkan pada konsekuensi dari suatu ucapan atau lafaz, bukan ditunjukkan secara tegas oleh suatu lafaz sejak penciptanya, baik secara penuh atau bagian disebut dilalah mantuk ghairu syari. Misalnya dalam firman Allah SWT pada Quran Surat Al-Infitar ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kewajiban benar-benar berada dalam kenikmatan atau hikmah. Yang kedua adalah dilalah mafhum. Mafhum berasal dari isim maf'ul yang artinya sesuatu yang dapat dipahami atau makna tersirat atau implisit, adalah kebaikan dari mantuk yang merujuk pada makna yang tersurat atau terlihat jelas dari lafaz. Sedangkan mafhum merujuk pada makna yang tersembunyi atau tersembunyi di balik kata-kata. Suatu hukum dipahami dari lafaz melalui pemahaman lebih dalam dari arti yang terkandung di dalamnya, bukan dari bunyi atau redaksi lafaz. Dengan kata lain, mafhum tercakup interpretasi maksud yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Menurut Imam Al-Ghazali, halaman 50, petunjuk lafaz terhadap makna yang tidak disebutkan secara langsung tetapi dipahami dari susunan atau konteks lafaz tersebut. Dan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. Hadis
Mafhum juga terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah makna mafhum yang selaras dengan kata mantuknya. Kesamaan hukum atau posisi antara keduanya dimaksud dengan kata selaras. Ini berarti bahwa mereka dapat selaras secara hukum saja, sepadan secara posisi atau perbuatan hukumnya saja, atau selaras secara hukum dan posisi atau perbuatan hukum sekaligus. Namun, dalam mafhum muwafaqah ini, yang paling penting adalah selaras secara hukumnya. Lalu, secara posisi atau perbuatannya, salah satu adalah tidak seringnya selaras secara hukum dengan posisinya atau perbuatan hukumnya sekaligus. Contohnya pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Mafhum mukhalafah adalah pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum, berbeda dengan makna lafaz mantuk. Dengan kata lain, maknanya berbeda dengan mantuk. Pengertian dengan mukhalafah berbeda dengan ucapan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya, jika kamu menceraikan sebelum menyusui istri, maka tidak ada kewajiban mahar penuh. Demikianlah pada video